Bismillahirrahmanirrahim. 29 September 2025 kita akan mengadakan perjalanan dari Kecamatan Taliau Barat Laut menuju Kecamatan Taliau Barat. Kita mulai perjalanan dari depan Madrasah Aliyah Negeri Pulau Taliau. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ibu kota Kabupaten Pulau Taliau. Kita menyusuri jalanan swadaya di depan Madrasah Aliyah Negeri yang sudah berlubang-lubang, berkubang-kubang, dan hancur berantakan. Tapi pemerintah setempat, baik desa maupun daerah, tidak begitu peduli dengan kondisi ini. Mundur sedikit Danana, angkat Danana mundur. Iya. Bisa kita saksikan bersama betapa hancurnya jalan ini. DPRD Pulau Taliabu nyaris tidak berfungsi. Ada seorang anggota DPRD Pulau Taliabu pada tanggal 27 September 2025 di depan kamar kemudi KM Elizabeth pada saat pelayaran dari Lok Banggai Sulteng menuju Pulau Taliabu. Kala itu kapal menjelang sandar di dermaga Teluk Tamping, Desa Talo, Popong, Kecamatan Taliau Barat. Pada saat itu, pada tanggal 27 September itu. Saat itu kapal kesulitan sandar akibat karena adanya kapal kontainer dari Surabaya yang sedang sandar di dermaga Tamping. Sehingga kapal Elizabeth dari Luwuk mengalami kesulitan untuk sandar. Kebetulan ada anggota DPRD dari fraksi Partai Golkar yang saya tidak perlu sebutkan namanya. Nanti silakan cari tahu sendiri. Saya coba ajak komunikasi dan saya usulkan agar dermaga tersebut melalui anggota DPRD Pulau Taliau fraksi Golkar, karena mereka mendominasi kursi di DPRD Pulau Taliau, agar diusulkan agar jembatan dermaga tersebut, iya kan, saya ulangi lagi, saya sarankan atau saya usulkan kepada anggota DPRD Pulau Taliau untuk mendesak pemerintah daerah mengusulkan perluasan dermaga pelabuhan Tamping Desa Talo, karena dia adalah dermaga induk di Pulau Taliau, ya, agar aktivitas bongkar muat kapal dari berbagai tempat, baik itu Sabuk Nusantara, baik itu tol laut maupun kapal rakyat komersial, supaya mudah dan luas dalam melakukan aktivitas sandar dan bongkar muat di dermaga induk Tamping Desa Talo, Kecamatan Taliau Barat. Apa jawaban dari si anggota DPRD tersebut dari fraksi Golkar? Mengatakan bahwa itu terkendala dengan ganti rugi lahan areal dermaga itu. Saya jawab, kalau begitu desak pemerintah daerah untuk membayarnya, untuk menggantinya, membayar ganti rugi lahan itu. Jawaban beliau, daerah tidak punya cukup uang untuk membayar itu. Ya, jadi saya katakan bahwa kalau tidak cukup anggaran, ya kalau tidak cukup anggaran, dicari cara bagaimana agar pos-pos anggaran lain yang kalian alokasikan itu dikurangi, fokus pada infrastruktur jalan, jembatan, bandara, dermaga, dan listrik. Ada beberapa hal yang penting bagi masyarakat Pulau Taliau. Loh, pembicaraan tersebut justru menjadi pertengkaran. Si oknum anggota DPRD tersebut justru naik pitam, justru emosi dia tidak memahami saran dan pendapat yang disampaikan itu. ketika disampaikan bahwa
dikurangi pos anggaran untuk hal-hal yang tidak penting, ya mereka justru naik pitam. Nah, ini ada sebuah keanehan pada perilaku, sikap, dan cara pandang anggota DPRD Pulau Taliabu dari fraksi Golkar. Mengapa tiba-tiba ketika kita mengatakan bahwa kurangi pos anggaran untuk hal-hal yang tidak penting, justru mereka mengatakan tidak bisa karena semuanya penting. Loh, tidak mungkin semuanya penting. Ya, penting menurut siapa dulu? Lihat ini kondisi jalan ini, hancur begini. Jalan tanah, ini baru berjarak 25 km dari pusat ibu kota. Dari depan kantor DPRD Pulau Taliabu ini baru sekitar 25 km ini. Kalau kita ukur dengan aplikasi Geotrack. Ya, saya tidak tahu kalau diukur manual ya. Karena tidak mungkin saya mau ukur manual. Yang memegang anggaran kan Dinas PU untuk mengukur jalan. Nah, jadi harus mereka yang ukur secara manual itu. Karena itu butuh biaya. Saya ukur pakai Geotrack ini cuma 25 km. Aplikasi Geotrack. Lihat banyak sekali genangan air. Banyak kubangan lumpur. Banyak sungai yang mengalir di tengah jalan. Bahkan di atas aspal, di seputaran Desa Meranti, antara Desa Meranti dan Desa Kilong itu ada air mengalir di tengah jalan. Anggota DPRD Pulau Taliabu tidak peduli dengan kondisi itu, utamanya dari fraksi Golkar sebagai pemilik kursi terbanyak di Kabupaten Pulau Taliabu. Ya. Nah, jadi pada saat itu, saat kita berkomunikasi dengan seorang oknum anggota DPRD fraksi Golkar dari di atas kapal Elizabeth, saya sampaikan bahwa kabupaten di seberang sana, namanya Kabupaten Banggai Laut, hanya dalam tempo satu periode atau tidak sampai 5 tahun, mereka sudah aspal jalan sejauh 350 km. Wah, dia tambah emosi. Dia bilang itu kabupaten kecil, sudah ada jalannya dari tahun 80-an. Tidak ada jalan tahun 80-an di sana. Justru Taliabu yang tahun 80-an ada jalan logging keliling dan ada 2 bandar udara yang digunakan pada saat itu. Bahkan Hercules pernah mendarat di Desa Saho. Menurut keterangan masyarakat Saho. Wah, dia malah marah, dia ngamuk. Katanya dia orang Saho dan tidak pernah lihat ada Hercules mendarat di Saho. Sementara masyarakat Saho semua mengatakan ada. Cuma dia yang bilang tidak ada. Artinya bandara yang ada itu tinggal di aspal sedikit, sudah bisa undang Susi Air mendarat karena Susi Air itu bisa mendarat di pegunungan Puncak Jaya, Papua sana, dengan bandara yang tidak di aspal. Bandar tanah situ begini bisa. Entah di situ dengan cara apa, yang jelas ada. Di Puncak Jaya, Papua banyak. Desa-desa di pegunungan Papua itu pesawat Susi Air hilir mudik di sana. Kemudian di jalan protokol Bobong itu dulu adalah landasan pacu bandar udara, dan yang terakhir mendarat di situ bapak saya dengan temannya sekitar 5 orang. Penerbangan dari bandar udara Ngurah Rai Bali ke Ambon, lalu kemudian ke Fala Bisaya dan dilanjutkan penerbangan ke Bobong, bandar udara Rusmin Nuryadin. Ya. Saat itu pesawat tidak mau melanjutkan penerbangan ke Bobong karena penerbangan saat itu bandar udara sudah ditutup. Akan tetapi karena para penumpang itu menambah tiket masing-masing Rp5.000, ya maka itu disebut di charter dari Fala Bisaya ke Bobong, bandar udara Rusmin Nuryadin Bobong pada saat itu tahun 81 kalau tidak salah. Ya, karena para penumpang yang melakukan penerbangan tinggal 1 orang yang hidup dan sudah mulai pikun-pikun. Tapi banyak saksinya. Banyak saksi yang masih muda-muda yang masih bisa dikonfirmasi saat itu. Nah, kemudian saya sampaikan lagi kepada anggota DPR tersebut, kepada oknum anggota DPR tersebut, bahwa di kabupaten seberang lagi, di balik Kabupaten Banggai Laut, ada Kabupaten Banggai Kepulauan. Satu pulau namanya Pulau Peling. Satu kabupaten, hanya satu pulau ditambah dengan pulau-pulau kecil di sekitarnya.
Nah, itu Kabupaten Banggai Kepulauan pada saat dipimpin oleh Irianto Malingkong, hanya dalam tempo 3 tahun lebih kalau tidak salah, dia bisa aspal jalan keliling Pulau Peling. Wah, apa jawaban si anggota DPR tersebut? Oh, Pulau Peling itu kecil, sebesar Pulau Seho saja nih. Siapa bilang kecil? Taliabu ini 8 kecamatan, sementara Pulau Peling 12 kecamatan. Mereka aspal jalan keliling dalam tempo 3 tahun saja. Seluruh jalanan, sampai jalan masuk gunung. Perkampungan di gunung-gunung semua diaspal, walaupun aspalnya ya aspal lapen. Ya minimal kendaraan bisa lewat dan tidak becek, tidak berlumpur, tidak berhutan, tidak berumput. Ya. Anggota DPRD tersebut tidak akomodatif, dia marah-marah. Diajak komunikasi dia cuma ribut, tidak mampu berkomunikasi yang baik. Harusnya anggota DPRD itu menampung aspirasi masyarakat, lalu disampaikan di forum DPRD yang terhormat, bukan justru bertengkar dengan masyarakat yang memberikan ide dan gagasan. Saya tidak menyerang pribadinya, saya hanya menyampaikan saran pendapat untuk kemaslahatan negeri ini, untuk kebaikan bersama seluruh rakyat dan warga Indonesia yang hidup di Pulau Taliabu. Bukan menghina sekelompok orang atau oknum tertentu, tidak ada. Nah, anggota DPR tersebut marah-marah. Dia bilang, kamu ini hanya posting jalan PC, jalan lise, kamu tidak posting jalan aspal yang begitu banyak. Saya bilang, aspal di Pulau Taliabu ini hanya 2 kecamatan. Kecamatan Taliabu Barat, itu yang sempurna aspalnya. Kemudian sebagian di Kecamatan Taliabu Utara. Lain dari itu, nyaris tidak ada. Di Kecamatan Taliabu Barat Laut, hanya di ibu kotanya, itu pun hanya berapa mata jalan? 1, 2, 3, 4. Kalau tidak salah cuma 4 mata jalan yang diaspal itu. 1 yang induk, kemudian cabangnya ada 3. Hanya itu. Sementara cabangnya, jalannya ada banyak, ada puluhan. Ada puluhan mata jalan tidak diaspal. Masih peninggalan rapat beton tahun 80-an, 90-an sebagian. Ya. Kemudian anggota DPRD tersebut ribut, marah-marah lagi. Iya, ngomongnya, waduh, tidak enak didengar. Dia bilang, saya katanya cuma posting jalan rusak, tidak pernah posting jalan baik. Saya katanya seperti penonton bola kaki yang hanya pandai berkomentar, tapi tidak mampu main bola. Saya bilang, wah ini keliru sekali. Pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu dari sejak zaman AHM, saya sampaikan kepada beliau, tidak pernah mengusulkan jalan provinsi di Pulau Taliabu. Saat ini, Gubernur Maluku Utara, Serli Juanda, membangun jalan di 10 kabupaten kota kecuali Taliabu. Jadi 9 kabupaten kota. Bukan 10 karena minus Taliabu. Membangun jalan sejauh ribuan kilometer. Dan masing-masing kabupaten kota itu mendapatkan lebih dari 100 km jalan aspal. Jalan berstatus jalan provinsi. Taliabu 1 meter pun tidak dapat. Mengapa demikian? Karena 2 periode AHM menjadi bupati, lalu adiknya Alion Mus menjadi bupati Pulau Taliabu setelah definitif, setelah pemekaran. Tidak pernah mengusulkan jalan provinsi di Pulau Taliabu. Padahal pajak kendaraan ini lebih banyak masuk di provinsi daripada kabupaten. Kenapa tidak usul jalan provinsi? Wah, tambah marah dia, tambah ribut itu si oknum anggota DPRD dari fraksi Golkar Pulau Taliabu itu di atas kapal Elizabeth tanggal 27 September itu di depan dermaga Teluk Tamping. Dia tambah ngamuk, dia ribut, suaranya besar-besar. Saya jelaskan lagi sama beliau, mudah-mudahan dia paham. Selama 4 periode, 2 periode AHM, 2 periode Alion Mus, 2 kakak beradik ini menjadi bupati Sura dan Taliabu, menjadi bupati Kabupaten Kepulauan Sura dan Kabupaten Pulau Taliabu. Mereka berdua, masing-masing 2 periode, tidak pernah mengusulkan jalan nasional. Sementara di Wakatobi, kabupaten di atas bebatuan karang, kabupaten kecil yang hanya mengandalkan pendapatan dari sektor pariwisata, mereka mampu mengusulkan jalan nasional. Kita bisa lihat di kota Wanci dan sekitarnya, dan di daerah-daerah berikutnya,
pulau-pulau yang lainnya, ada jalan aspal yang bermarka kuning di tengahnya. Itu artinya jalan nasional dibangun dengan APBN. Sementara di Pulau Taliabu yang kaya sumber daya alam, ada hutan produksi, ada cadangan sumber daya mineral biji besi yang mencapai kapasitas produksi berpotensi mencapai 4 juta ton per tahun. Itu baru dari 2 perusahaan ADT dan BMI. Ada 20-an IUP, izin usaha pertambangan, yang menghabiskan Pulau Taliabu saat ini. Ingat, seluruh Pulau Taliabu ini sudah habis menjadi IUP pertambangan. Baru 2 yang beroperasi, tapi sudah 4 juta ton potensi produksi biji besi dalam setiap tahun. Ya, sehingga Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional pada 1 Mei 2025 pernah diutus dan adakan rapat dengan Pemda Pulau Taliabu di kantor Bupati Pulau Taliabu, dipimpin oleh Wakil Bupati Pulau Taliabu, Ramli, Pak Ramli. Ya. Pada saat itu mereka membahas tentang smelter, pentingnya smelter hilirisasi biji besi, ya kan, yang sudah melebihi 4 juta ton per tahun itu, ya kan, apalagi kalau seluruh IUP produksinya beroperasi, yang lebih dari 20 IUP itu, IUP pertambangan, ya kan, ya itu kalau produksi itu bisa lebih dari 4 juta ton, bisa banyak juta ton, ya. Nah, oleh tim Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Oleh Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Pada 1 Mei 2025 di kantor Bupati Pulau Taliabu yang rapatnya dipimpin oleh Wakil Bupati Pulau Taliabu, Pak Ramli. Pada saat itu dari tim Satgas mengusulkan untuk Pemda Pulau Taliabu segera mengusulkan Kepres infrastruktur agar seluruh infrastruktur yang mendukung industri hilirisasi itu dibiayai oleh APBN. Jalan menjadi jalan nasional, jembatannya dibangun oleh APBN, bandar udara, listrik yang memadai untuk mendukung industri smelter biji besi. Iya kan? Alhamdulillah si anggota DPR tadi diam, entah dia diam paham atau diam bagaimana, saya tidak ngerti, dia sudah diam. Ya. Jadi tugas pemerintah daerah dan DPRD mendesak pemerintah daerah untuk segera membuat surat permohonan Kepres infrastruktur untuk supaya smelter biji-biji, supaya industri smelter biji besi di Kabupaten Pulau Taliabu bisa secepatnya dibangun. Dan tambang biji besi Taliabu tidak perlu keluar daerah, harus diolah di negeri ini agar seluruh material biji besi, material tambang itu bisa dimaksimalkan di Pulau Taliabu dan bisa menyerap tenaga kerja sebesar-besarnya, tenaga kerja yang banyak, agar warga Pulau Taliabu bisa disejahterakan seluruhnya. Dan dengan dibangunnya infrastruktur jalan, jembatan, dan listrik, bandar udara, kemudian fasilitas dermaga yang memadai, yang layak, ya kan, maka ekonomi masyarakat bisa berjalan dengan baik, ya kan. Perdagangan, proses transaksi antar desa, antar kecamatan bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan maksimal. Itu harusnya tujuan pembangunan, itu fungsi dari anggota DPRD dan pemerintah daerah di setiap daerah, terutama di Kabupaten Pulau Taliabu. Harusnya seperti itu. Jangan dikasih saran justru marah-marah. Apalagi mereka adalah wakil rakyat. Wakil rakyat itu harus tunduk pada kehendak rakyat. Bukan justru menantang rakyat, melecehkan rakyat di tengah umum. Tidak boleh. Ya. Olehnya itu kita saran kepada pimpinan partai, masing-masing partai politik untuk memeriksa setiap anggota DPRD di setiap daerah agar menjunjung tinggi moral yang baik, akhlak, karena kita berdasarkan pada negara yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab. Negara yang berdasarkan pada perwakilan rakyat.
seperti itu. Ya, kerakyatan, negara kita berdasarkan pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi anggota DPRD itu harus mampu berpikir bijaksana, bertutur kata yang bijaksana. Jangan bertutur kata yang kasar, yang melecehkan rakyat di depan umum. Tidak boleh begitu. Pada seluruh ketua partai harus mengevaluasi seluruh anggota DPRD di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia agar belajar bertutur kata yang bijaksana. Karena mereka adalah makhluk yang ditempatkan sebagai bagian dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Seperti itu. Tolong dipahami. Dan bahwasannya negara ini didirikan untuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu tujuan dari keberadaan pemerintahan dari pusat sampai di daerah. Adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, serta yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan keadilan sosial bagi pejabat, bagi keluarga pejabat, ya kan? Bukan agar mereka melanggengkan kekuasaan 1 periode, 2 periode, 3 periode, habis bapaknya, adiknya, habis adik anaknya. Sementara pembangunan jalan di tempat. Memang ada jalan, ada perkembangan, tapi sangat kecil sekali. Tidak sesuai keinginan rakyat. Kalau semua prosedur itu sudah dijalani dan mereka tidak mampu menghadirkan fasilitas pembangunan dibutuhkan oleh rakyat, maka mundurlah. Berikan kesempatan yang lain untuk supaya bisa memimpin daerah ini. Banyak orang yang lebih pandai, lebih cerdas, lebih berwawasan luas untuk membangun negeri ini. Berganti-gantianlah dan kepada pemerintah pusat membatasi setiap daerah yang tidak mencapai target tertentu sesuai dengan kesejahteraan kemanusiaan yang adil dan beradab, itu harus dihentikan. Jangan, tidak boleh calon lagi. Tidak boleh calon lagi. Walaupun cuma 1 periode, tidak boleh. Harus ada pembatasan. Kalau dia tidak mencapai visi misinya, ya kan? Visi misi harus ada infrastrukturnya. Ya, sejauh mana infrastruktur bisa dibangun? Apa keinginan rakyat? Kalau tidak bisa mereka penuhi, harus dihentikan orang tersebut walaupun di tengah perjalanan. Jangan terus menyengsarakan masyarakat. Kita sudah melewati areal perkebunan lian data dan kita alhamdulillah kita sudah tiba di Kota Bobong, seputaran Pasar Sentral Bobong. Pasar Sentral Bobong. Di sini ada bubur ayam Pasundan. Ya. Bubur ayam Pasundan. Pasundan ini di Jawa Barat, Pak ya? Iya, jadi bubur ayam Jawa Barat. Ya, kebetulan kita akan mampir di Bang Beli. Di seputaran pantai Bobong. Ya. Dan juga kita akan mampir beli nasi kuning. Nasi kuning Mama Ani. Ya. Jadi Bobong ini ada nasi kuning Mama Ani, ada nasi kuning Mama Iis. Ya. Di belakang Bank BRI Bobong. Pas di sini ada perempatan dan gerbang Desa Wayo. Perempatan Desa Wayo. Saat ini kita berada di pantai Desa Wayo. Ingin beli nasi kuning Mama Ani tadi, tapi karena mungkin lagi persiapan sehingga kita mampir beli nasi kuning di pantai Desa Wayo. Inilah wujud pantai Desa Wayo. Di depannya ada
Mencari dop. Di situ ada alat dapur di sekitar sini, dong. Kita melewati Taman Fangahu. Sebelah kiri ini Taman Fangahu. Taman Fangahu, Desa Bobong, ibu kota Kecamatan Taliabu Barat, sekaligus ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Ini suasana jalan raya di dalam ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Jalannya jalan sirtu, tanah sirtu, tidak diaspal. Seperti yang kita lihat dalam video ini, saya sedang melintasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Oh, BPD, Badan Perancang Pembangunan Daerah. Jalan di depan kantor tidak diaspal. Sebelah kanan Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Pulau Taliabu. Jalan di depannya tidak diaspal. Jalan tanah sirtu saja, berlubang-lubang, berkolam-kolam. Moga-moga mereka bisa segera mengaspalnya sampai ke keliling Pulau Taliabu, jangan cuma di sini. Ya, kita mampir dulu di penjual alat dapur ya. MNC Mart. Tutup. Mau sholat zuhur. Di sini tidak ada alat musik, alat elektronik. Kita tidak makan dulu. Ini areal ini namanya Dusun Salenga kalau tidak salah ini. Ini kalau hujan tenggelam di sini nih. Depan depot air minum isi ulang Muhammad Rafi. Lihat, karena sering tergenang air, jalannya berlubang. Iya, tenggelam. Makanya aspalnya rusak. Makanya bangun jalan sekaligus bangun got. Tidak bisa hanya jalan saja. Masya Allah. Kita sekarang melintas di depan Bank BPD. Sedikit lagi, di depan sana ada Bank BPD. Oh, ini sebelah kanan sudah Bank BPD-nya. Jalan Ki Hajar Dewantara, itu baru betul nama pahlawan nasional. Jangan nama orang lokal, tidak boleh. Boleh nama orang lokal, harus dia pahlawan nasional seperti Sultan Babullah Ternate, Sultan Khairo. Nah, itu cocok jadi nama jalan. Oh, selain nama pahlawan nasional, kalau bisa minta tolong jangan dijadikan nama jalan di Pulau Taliabu. Jangan ajarkan masyarakat sesuatu yang tidak tepat. Di sekolah mereka mempelajari nama-nama pahlawan nasional, sejarah bangsa Indonesia. Di jalanan namanya orang yang tidak jelas asal-usulnya. Walaupun ada jasa perjuangannya, tapi mereka itu orang digaji, orang dibayar. Pahlawan nasional itu orang-orang yang gugur di medan juang, tidak pernah menikmati APBN, apalagi APBD. Jangan kasih masuk nama-nama orang yang digaji oleh APBD, menggunakan anggaran APBD APBN sebagai nama-nama jalan. Sebaiknya tidak boleh itu. Penjual apa itu? Oh ya.
Atau ada jus alpukat. Jadi sebaiknya saran dan usulan kepada DPRD Pulau Taliabu dan semua pihak yang berwenang untuk jangan menulis nama jalan, jangan meletakkan nama jalan, jangan menjadikan nama jalan nama orang yang di daerah. Jangan. Tolong harus nama pahlawan nasional, pahlawan kemerdekaan Indonesia. Jangan pahlawan pemekaran, jangan. Tidak boleh kalau bisa. Ini hanya ide saja. Harus pahlawan nasional. Kita harus menghormati pahlawan kemerdekaan Indonesia. Karena kita berada di bawah naungan satu dasar negara, satu undang-undang, satu hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu. Ya, sekarang kita mampir dulu di rumah makan di sini atau di mana? Di sebelah. Di sini ada atau tidak? Coba tanya. Parkir sini tambah sumber ini. Parkir sini. Kita singgah di warung makan Pangkep Haji Mansur. Ayo memari. Supaya jangan kita lupa tas, kita simpan kunci dalam tas. Assalamualaikum. Esteller ada? Jus ada? Atau esteller semua kah? Tunggu sebentar, tunggu mamanya dulu. Kita mampir dulu di warung Pangkep Haji Mansur. Anu saja. Atau jus apa yang ada ini? Ya? Alpukat satu ada? Iya, jus alpukat satu dengan esteller satu. Aduh, helm terbawa ke dalam lagi, aduh. Masya Allah. Alhamdulillah. Hari ini kita mampir di warung Pangkep Haji Mansur untuk menikmati jus alpukat di siang ini 29 September 2025. Ayo, mari kita orang minum dulu. Jus alpukat. Alhamdulillah kita sudah habis makan di warung Pangkep Haji Mansur, Bobong, Wayo, Taliabu. Oke, kita akan lanjut perjalanan menuju ke Kecamatan Talaut Barat Laut, Desa Gele, Kecamatan Talaut Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Oke, kita jalan setelah kita mampir minum es jus alpukat di siang hari
yang terik ini, siang yang panas ini, kita mampir di warung makan Pangkep, warung Pangkep Haji Mansur Bobong. Haji Mansur, Desa Wayu, Kecamatan Talebo Barat Laut, Kabupaten Pulau Talebo, Provinsi Maluku Utara. Oke, sekarang kita akan lanjut perjalanan menuju ke tujuan berikutnya. Wah, cuaca di sana sudah hujan. Ya, kita melintasi dulu jalan 2 jalur di seputaran pasar tradisional Desa Wayu. Kenapa? Ya, sekarang kita akan mencari botol, mencari dop untuk si Zanan. Ya, Zanan sekarang harus minum susu, jangan lagi minum ASI, sudah besar, sudah 2 tahun. Ya, Al-Quran memerintahkan kita menyusui bayi selama 2 tahun yang sempurna. Falyardi'na auladahunna haulaini kamilaini, 2 tahun yang sempurna. Ya, hujan itu cuma belum tentu dia hujannya sampai lama, kadang hujan sesaat. Bahan bakar diisi nanti di saat mau keluar, tinggalkan Bobong. Masih. Kita beli dop dulu. Beli dop, beli susu, botol dop, botol susu untuk Zana. Kita berada di depan penginapan Saliwati. Nah, ini depan penginapan Saliwati. Kita masih di jalan protokol Desa Bobong. Dari jalan ini, dari bundaran tadi sampai Desa Lede cuma 40 km. Tapi aspalnya hanya dalam kota Bobong. Dari Kilong sampai Banai itu aspal dari provinsi dan impres. Sementara dari Desa Lede, Kecamatan Lede itu DPRD Taliabu banyak dari sana. Tapi kasihan dari Banai, Gele, Lede, Todoli, hampir sepanjang wilayah Kecamatan Lede, jalan antar kecamatannya, jalan tanah belum diaspal. Itulah kinerja anggota DPRD asal Lede, selama 2 periode pemerintahan Kabupaten Pulau Talebo yang dipimpin dan dikuasai oleh Partai Golongan Karya. Lihat, ini jalan sudah berlubang ini, padahal ini belum lama diaspal. Ini jalan ini belum lama diaspal sudah berlubang. Nah, di depan lagi ini sudah hancur, sudah berlubang. Pas di depan toko bangunan ini, jalannya berlubang. Mana toko? Astaga, di mana itu toko anu So lewat. Toko beli dop. Di mana? Lewat lagi ya? Kan belok kanan. Lurus. Oh.
jembatan roboh yang sudah bertahun-tahun tidak bisa diperbaiki di tengah-tengah jalan protokol Kota Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Saya kembali ke depan kantor Kemenak Pulau Taliabu. Lintas kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Sini. Waduh, kita harus mutar ini. Lihat belakang kosong itu. Lihat belakang kosong. Mutar yang begini harus kontrol belakang. Ya, kita ke toko alat dapur dulu untuk mencari botol susu buat Zanan Syahzanan. Oke, kita parkir di sini dulu. Aduh, kita mampir dulu. Ternyata drop susu botol bayi tidak ditemukan di sini, jadi kita lanjutkan perjalanan. Isi bensin di situ ada pompa bensin manual, pompa bensin mini. Kita singgah di pom mini. Ayo, naik. Pom mini. Oke, lihat belakang kosong. Kode. Kalau belok kanan kode. Karena kadang orang dia tidak lihat weser. Jalanan protokol Desa Bobong berlubang-lubang. Di GPM rame nih. GPM rame. Rame? Tahu acara apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Ada pompa bensin tutup. Kita isi di jalan sana banyak. Di mana? Oh, kita tidak tahu itu. Kadang kita ke sana tidak ada, jadi susah diharap. Baru dia di luar kota, di jalan yang tidak banyak dilintasi orang. Pompa bensin ada di jalan utama ini. Kita masih di jalan protokol Bobong, Kilong, kantor bupati, dan ke arah Kecamatan Talaut Barat Laut dan seterusnya. Kita akan melintasi jalan protokol yang berkolam, yang berair, yang ada sungai di tengah jalan. Ya, seperti inilah bentuk-bentuk pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara.
karena tidak mau dinormalisasi, akhirnya jalanan tergenang air. Di gunung sana sudah diselimuti awan tebal, bertanda hujan telah turun. Ini jalan ini tembus lurus ke kantor bupati. Di depan ada tugu. Itu kalau kita lurus ke kantor bupati Pulau Taliabu yang entah masih ada atau tidak, kita tidak tahu. Dulu ada kantor bupati di sana, tahu masih digunakan atau tidak kita tidak tahu. Ya, boleh jadi kan dibangun dengan cara asal-asalan, jadi bocor atapnya dan lain sebagainya. Ya, di sini kita singgah isi bensin di sini. Mampir dulu bensin. Bensin. Aduh, tidak usah isi rupanya yang tadi. Lupa terus. Kasih 2 botol. Iya. Pertamax sudah ada? Tidak ada. Hanya Pertalite. Iya, sama Max. Berapa Pertalite-nya ini? 18. Iya. Panas matahari. Iya, kalau panas sih. Tidak, kalau sore tetap dia turun ini. Iya. Iya, dia terang begini waktu siang begini nih. Sore Karena tetap turun. gunung sudah gelap. Pokoknya tiap sore tetap turun. Iya. Kalau pagi naik siang begini ya itu terang bulan. Iya. Kacu kata Taliabu. Begitulah hidup di Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Iya. Pas sih. Yang sudah diukur, Pak. 2 botol motor ini full. PP bobong sudah ini. Bisa balik lagi nih. Masih sisa lagi. Kendaraan sekarang di setel hemat, Pak. Kalau tidak di setel hemat, orang tidak beli kendaraan itu. Tapi ya. Tanya kakak jangan. Sini. 36, 14. Tapi Iya. Ya, kita lanjut kembali ke arah Kecamatan Talawa Barat Laut dari Kecamatan Talawa Barat. Sementara ini kita berada di Kecamatan Talawa Barat dan sedang menuju Kecamatan Talawa Barat Laut. Ini jalan aspal impres dari tempat ini ke Banai atau ke Desa Kasangok, perkebunan Banai itu dibangun oleh impres, bukan dibangun oleh Pemda Pulau Taliabu. Jadi aspal ini bukan dari APBD Pulau Taliabu, ini dari APBD provinsi dan impres dari APBN. Cuma masih berstatus jalan kabupaten. Seperti itu. Jangan sampai ada yang menyangka bahwa jalan ini adalah jalan yang dibangun dengan sumber anggaran kabupaten. Bukan.
keliru sekali, sangat salah fatal. Jadi tanggal 27 September kemarin saya sempat kontak pendapat, ada sedikit bersih tegang dengan seorang anggota DPRD provinsi DPRD Kabupaten Pulau Taliabu. 27 September kemarin saya bersih tegang dengan seorang anggota DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, salah seorang anggota dari fraksi Golkar, yang mengatakan bahwa jalanan Taliabu sudah aspal banyak. Saya bilang iya, ada aspal, tapi baru 2 kecamatan, yaitu Taliabu Barat dan Taliabu Utara. Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, di mana dia bersumber dari Dapil Taliabu Utara, Dapil 2 ya, di mana Lede adalah basis kampung asalnya. Itu belum diaspal, jalan antar desa belum diaspal. Dari Nggele, Lede sampai Tedoli sana itu jalan tanah, bahkan waduh parah sekali, rusak sekali. Nah, si oknum anggota DPRD yang bersih tegang ini tadi berasal dari Kecamatan Lede, kampungnya. Tapi jalan dari Nggele ke Lede hari ini harus dirakit. Mereka yang anggota DPRD itu yang sudah kadang 2 periode, ada yang lebih, mereka tidak bisa berbuat apa-apa dengan kondisi jalan yang seperti itu. Ya. Tidak bisa mereka menekan pemerintah daerah sebagai pemegang kendali pembangunan di daerah. Tidak bisa. Anehnya, si anggota DPRD tersebut justru membela pemerintah daerah. Padahal kita sebagai masyarakat biasa hanya bertanya, mengapa kabupaten lain satu periode bisa aspal jalan keliling. Contoh, Kabupaten Banggai Laut aspal jalan sejauh 350 km hanya dalam satu periode. Kabupaten Banggai Kepulauan aspal jalan keliling antar kecamatan, 12 kecamatan di seluruh Kabupaten Pulau Peli bisa selesai. 12 kecamatan ini tersambung dengan aspal. Sementara Kabupaten Pulau Taliabu yang hanya 8 kecamatan tidak bisa. Tidak bisa 8 kecamatan itu dikoneksi atau disambung oleh jalan aspal yang seperti ini. Ini saja jalan ini impres, anggaran APBN, bukan APBD. Jadi mohon kepada semua pihak untuk bekerja keras, mendesak mereka yang berkewajiban menjalankan pembangunan untuk segera menyelesaikan pembangunan jalan antar desa, antar kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu. Dan anehnya, oknum-oknum yang berwatak biadab itu justru menentang mereka-mereka yang kritis, mereka-mereka yang ingin memberikan saran tentang pembangunan daerah ini. Itu justru dihadapi dengan cara-cara yang tidak sopan oleh mereka-mereka yang fanatik terhadap pemerintah daerah Pulau Taliabu saat ini. Ya, contohnya si oknum anggota DPRD yang kemarin bertengkar di atas geladak kapal Elizabeth. Ya, dia ingin mempertahankan keterbatasan. Dia mengatakan berulang-ulang bahwa mereka sudah lakukan semua tapi tidak bisa, tidak berhasil. Ya, kalau tidak berhasil itu sebaiknya mundur dong. Mundur, bukan justru melarang orang untuk mengkritisi pemerintah daerah. Saya sampaikan bahwa kenapa kabupaten lain, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, satu periode itu bisa selesai seluruh ruas jalan. Itu bukan jalan provinsi, semua itu jalan daerah. Banggai Laut itu aspal jalan antar kecamatan sejauh 350 km itu menggunakan APBD Kabupaten Banggai Laut, bukan anggaran provinsi, bukan anggaran nasional. Tidak betul. Saya hanya sekedar bertanya dan mengusulkan agar kalau anggaran daerah tidak cukup, maka usulkan ke
pemerintah provinsi. Karena pajak kendaraan ini, kalau semua dipungut, itu sebagian besar masuk di provinsi. Samsat itu adalah lembaga di bawah koordinasi atau di bawah komando pemerintah provinsi, setiap daerah, setiap provinsi, setiap wilayah. Bukan di bawah naungan pemerintah daerah kabupaten. Samsat itu di bawah naungan Polda, bukan di bawah naungan Polres atau kabupaten. Nah, justru itu sebagian ruas jalan itu harus diserahkan ke provinsi, bukan justru dipertahankan. Kan aneh ini, membangun wacana bahwa jalanan adalah jalan provinsi, tapi tidak ada bukti, tidak ada penyerahan ke provinsi. Menurut keterangan seorang pegawai Bapeda Pulau Taliabu, iya kan, saya tidak sebut namanya, pegawai Bapeda Pulau Taliabu pergi ke Ternate, pergi ke Sofifi, ke ibu kota provinsi Maluku Utara, mengkonfirmasi jalan provinsi di Pulau Taliabu. Pada saat itu, kalau tidak salah 2018 atau 2019, ternyata jawabannya tidak ada ruas jalan provinsi di Kabupaten Pulau Taliabu. Begitu pula ketika seorang anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Dapil Sula Taliabu mempertanyakan bagian jalan provinsi di Pulau Taliabu di Bapeda Provinsi Maluku Utara, di forum DPRD Provinsi Maluku Utara, ternyata tidak ada jalan provinsi di Pulau Taliabu. Iya. Jadi selama 4 periode 2 kakak beradik menjadi bupati secara bergantian, tidak ada jalan provinsi di Pulau Taliabu. Sementara mereka selalu menyuarakan, menggaungkan informasi di tengah-tengah masyarakat bahwa anggaran daerah tidak cukup untuk membangun jalan ke Jalan Taliabu. Memang tidak akan cukup kalau Anda menggunakan anggaran daerah. Kecuali daerah lain, misalnya Banggai Laut, satu periode itu aspal jalan 350 kilo anggaran daerah. Nah, begitu pula Banggai Kepulauan, itu bukan jalan provinsi, itu jalan daerah, jalan kabupaten. Nah, tidak ada jalan nasional. Nah, terus kalau misalnya ini hasil diskusi dan bersih tegang dengan seorang anggota DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, saya tidak sebut namanya, dari yang jelas dari fraksi Golkar dia kalau tidak salah, di atas kapal Elizabeth II saat mau sandar di dermaga Tamping Desa Talo. Beliau mengatakan bahwa kita sudah usul ke provinsi katanya, tapi tidak bisa, menurut dia begitu. Ditolak katanya oleh gubernur, atau tidak dikabulkan. Jadi saya bilang, kalau Anda mengatakan demikian, coba Anda baca bukunya Hugua, Lelaki Itu Hugua. Atau pergilah ke Wakatobi, atau pergilah ke Pak Hugua, Insinyur Hugua, bertanya dan berguru kepadanya. Beliau sekarang wakil gubernur Sulawesi Tenggara. Karena dalam bukunya yang berjudul Lelaki Itu Hugua, beliau mengatakan bahwa jalan antar kecamatan di Wakatobi itu adalah jalan nasional. Karena bila mana dia usulkan ke provinsi, dia khawatir jangan sampai ditolak. Maka dia usulkan ke pemerintah pusat. Dan ternyata terbukti di Kabupaten Wakatobi ada jalan nasional. Jalan nasional itu garis tengahnya, marka jalannya berwarna kuning. Ya. Tapi si anggota DPRD yang ribut tadi itu, dia justru tambah marah-marah waktu itu. Dia tambah marah-marah. Ya. Ya. Suaranya besar sekali. Ya, suaranya besar-besar. Sementara di kapal itu banyak orang. Akhirnya orang datang nonton. Nah, akhirnya saya jelaskan yang terakhir bahwa 1 Mei 2025 kemarin, beberapa bulan yang lalu, tim Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional datang ke Pulau Taliabu, bertempat di kantor Bupati Taliabu, mengadakan rapat dan dipimpin langsung oleh Pak Ramli, Wakil Bupati Pulau Taliabu saat itu, dalam rangka mengkoordinasikan tentang rencana dari Satgas Hilirisasi memperlancar, mendorong proses pembangunan smelter hilirisasi biji besi di Pulau Taliabu. Tapi harus didukung oleh infrastruktur yang memadai. Maka oleh tim Satgas
meminta kepada pemerintah daerah untuk segera memasukkan surat permohonan Kepres, permohonan agar segera dikeluarkan Kepres infrastruktur. Kepres infrastruktur. Kepres infrastruktur agar jalan, jembatan, ya kan, bandara dan listrik di Pulau Taliabu, mungkin juga dengan dermaga, segera dibangun oleh pemerintah pusat agar membantu perkembangan dan kemajuan industri hilirisasi biji besi. Ya. Permintaan itu disampaikan dalam rapat oleh tim Satgas itu. Akan tetapi dari 1 Mei 2025 sampai hari 29 September 2025 kemungkinan surat permohonan itu tidak dibuat. Nah, jadi saya usul kepada pemerintah daerah melalui anggota atau oknum dari anggota DPRD fraksi Partai Golkar itu untuk supaya mendesak pemerintah daerah agar segera mengusulkan surat permohonan Kepres infrastruktur untuk Kabupaten Pulau Taliabu dan agar smelter biji besi di Kecamatan Taliabu Timur itu segera dibangun dan disukseskan. Jadi kepada segenap warga Pulau Taliabu perlu diketahui bahwa ada oknum DPRD Pulau Taliabu yang mengatakan bahwa warga Pulau Taliabu tidak layak mendesak pemerintah untuk membangun jalan karena kendaraannya itu plat Sulawesi Tengah. Saat itu saya sampaikan kepada oknum tersebut bahwa warga Pulau Taliabu tidak mungkin Anda paksa bayar pajak kendaraan kalau jalannya di PC, di lumpur. Ya, masa lintasi aspal 5 kilo harus bayar pajak? Aspal cuma 5 kilometer dilewati. Bayar pajak, aduh. Perlu dipahami bahwa pajak jual beli kendaraan di Indonesia ini sudah pajak tertinggi di dunia. Itu satu. Kedua, warga Pulau Taliabu adalah warga yang telah berkontribusi terhadap pajak di negara ini dalam jumlah yang sangat besar. Ya. Di mana pajaknya warga Pulau Taliabu yang besar itu? Dari seluruh hasil cengkeh yang ada di jalanan ini, dari hasil kelapa sepanjang pantai utara dan selatan Pulau Taliabu, setiap kilo ada pajak yang masuk di negara. Apalagi kelapa itu dirubah menjadi sabun dan berbagai macam kosmetik dan itu menghasilkan pajak. Setiap kilo cengkehnya warga Taliabu ketika dijual dan ditimbang masuk di PT Gudang Garam menghasilkan pajak. Harga cengkeh itu sudah dipotong pajak. Jadi warga Pulau Taliabu adalah warga yang telah berkontribusi terhadap APBN dalam jumlah yang sangat-sangat besar. Pernah dalam sebuah diskusi di Indonesian Lawyers Club yang dipimpin oleh Karni Ilyas, kalau saya tidak salah dengar, ketika membahas tentang cukai rokok atau pajak rokok terhadap pendapatan negara, sumbangan pabrik rokok terhadap pendapatan negara, ternyata pabrik rokok itu pajaknya mencapai 60-an triliun. Maaf ya. Lihat jalan itu dia miring-miring itu.
pajaknya warga Taliabu sangat besar sekali, sangat besar. Sementara jalan aspal yang mereka nikmati hanya dari desa Kilong sampai lewat sedikit desa Kasangu. Nah, itu perlu dipahami. Saya sekarang baru melewati jalan ini kurang lebih 10 km lebih. Ya, kira-kira cuma 14 km aspal jalan dari depan kantor DPRD Pulau Taliabu sampai di ujung aspal perkebunan Panai di desa Kasangu. Sekitar itu. Sekarang pemerintah daerah ngotot supaya seluruh kendaraan di Pulau Taliabu bayar pajak, harus mengurus pajak kendaraannya masing-masing. Yang masyarakat Taliabu tidak bayar itu hanyalah pajak progresif, pajak tiap tahun. Tapi setiap kendaraan yang dibeli itu telah dipotong pajak di dealer mobil, di dealer motor dan dealer mobil. Sudah dibayar pajaknya, dan Indonesia negara yang memberlakukan pajak tertinggi terhadap seluruh jenis kendaraan bermotor di Indonesia, tertinggi di dunia. Sudah dari titik-titik jangan satu biji. Dan sekarang kalau kita mau paksakan masyarakat Taliabu harus bayar pajak, ya aspal dulu keliling Taliabu, baru Anda bayar pajak, baru Anda tekan masyarakat untuk bayar pajak. Dengan cara apa? Ya adakan tilang rutin setiap hari, kecuali hari libur misalnya, di sepanjang jalan yang sudah lengkap dia punya perlengkapan keselamatan lalu lintas, seperti garis tengah jalannya, seperti lampu merahnya, seperti jarak kilometernya, seperti gotnya, dekernya, jembatannya yang layak, yang bagus, yang layak dilalui oleh kendaraan, karena kendaraan ini berpajak karena melintasi jalan yang berbiaya mahal. Mestinya negara ini menghapus pajak kendaraan. Kenapa? Karena negara ini negara kaya, dari hasil tambang saja. Kalau seandainya mafia tambang itu atau koruptor di bidang pertambangan itu ditangkap dan dihukum mati seluruhnya, lalu asetnya dirampas oleh negara, tentu harus disahkan undang-undangnya oleh DPR RI. Maka warga negara Indonesia berpotensi mendapatkan gaji sebesar 20 juta per bulan. Itu menurut penjelasan Abraham Samad sewaktu dia masih menjadi ketua KPK di tahun 2014. Negara ini negara kaya, bukan negara yang harus memungut pajak dari motor beroda 2 untuk bisa mengaspal jalan. Jadi tolong kepada segenap warga Pulau Taliabu, sampaikan kepada anggota DPRD yang suka menyalahkan masyarakat itu, bahwa masyarakat tidak layak menuntut bangun jalan sementara mereka tidak bayar pajak kendaraan. Sampaikan kepada mereka bahwa seluruh kendaraan di Pulau Taliabu itu ada pajak pembelian kendaraan itu. Ya, kita mampir ke Basombar karena hujan. Di depan ada rumahnya Wati Dorang, kita singgah di sana. Kan ada teras rumah. Kita mampir dulu. Iya, biasa bapak. Kita mampir dulu di sini. Ada tempat sombar. Mampir situ. Kita istirahat di sini. Tunggu hujan reda. Kita istirahat sejenak karena hujan.
Kita sudah di Desa Kasango, kita istirahat, mencari tempat yang berteduh. Kita berteduh di sebuah teras rumah di pinggir jalan karena hujan turun di perjalanan kita saat kembali menuju ke Kecamatan Taliabo Barat Laut. Ya, tadi kita berada di Kecamatan Taliabo Barat. Saat ini saya sudah berada di Desa Kasango, Kecamatan Taliabo Barat Laut. Ya. Kita mampir dulu, berteduh. Moga-moga hujannya bisa reda dan kita bisa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kendaraan termewah di dunia. Motor ini sementara proses perpanjangan pajak, balik nama, mutasi, ini sudah sekitar lebih 1 bulan menunggu, ini belum selesai. Ini saya bayar lebih dari 3.400.000. 3.400.000 ini saya bayar untuk pajak. Iya, pajak balik nama, pajak mutasi, pajak progresif ya, atau pajak tahunan, dan denda keterlambatan bayar pajak. Padahal negara ini negara kaya, negara yang di atas permukaan tanahnya penuh dengan tanaman yang menghasilkan, ada kelapa, ada cengkeh, ada pisang, ada macam-macam. Iya, kelapa dari Taliabo ini bertonton yang masuk di pabrik minyak kelapa dengan berbagai tujuan dan manfaat serta kegunaan. Itu semua pajak. Kemudian cengkehnya warga Taliabo yang ribuan ton setiap tahun itu di saat masih sering produksi dengan baik, itu menghasilkan pajak yang luar biasa. Begitu pula hasil ikannya warga Taliabo, itu menghasilkan pajak yang luar biasa. Akan tetapi ada oknum-oknum yang mengatakan bahwa warga Taliabo jangan banyak cerita, jangan banyak bicara menuntut jalan aspal yang macam ini karena mereka tidak bayar pajak. Padahal yang tidak dibayar itu hanya pajak progres. Harga motor ini di dealer itu pajaknya tertinggi di dunia, seluruh kendaraan di Indonesia ini. Dan hasil tambang saja di negara ini harusnya bisa berkontribusi terhadap pendapatan setiap oknum di negara ini sebesar 20 juta per bulan. Mestinya seperti itu. Harusnya warga Indonesia mendapatkan bayaran dari negara sebesar 20 juta per bulan. Bukan justru motornya cuma 2 biji rodanya ini mau dipajak. Ini motor ini cuma 2 biji bannya ini disuruh pajak. Tidak berpajak, ditilang, dipersulit. Waduh, kadang kasihan kita ada keperluan penting tiba-tiba ditahan di jalan hanya gara-gara pajak itu. Aneh sekali, negara merdeka kok orang masyarakatnya dipajak ya. Itu kalau kita baca sejarah penjajahan Belanda di Indonesia, itu kita disebut jajah karena masyarakat disuruh bayar pajak 1 kepala 2 rupiah. 2 rupiah per orang. Hari ini, dari kepala sampai kaki masyarakat Indonesia itu berpajak. Ya, seluruh transaksi ekonomi di Indonesia ini ada unsur pajak menurut anggota DPR RI, menurut anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Adian Napi Tupulu.